Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Subhanahu wa taala pada malam Jumat kali ini kita masih dapat bertemu untuk melanjutkan majelis yang mulia ini, majelis ilmu syar'i yang mana dengannya diharapkan kelak kita dapat berkontribusi untuk umat Islam dalam memutuskan fatwa-fatwa dalam setiap amalan atau transaksi yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya yang tidak Allah beri kesempatan untuk mempelajari ilmu ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas hidayah melalui beliau kita dapat mengenal ajaran Islam, kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan segala yang diwajibkan atas kita serta yang disunahkan, demikian juga meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan bagi keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap hamba Allah yang lainnya dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Tapi pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tentang tertib baina al-adillah. At-tertib baina al-adillah, ya, urutan antara dalil-dalil. Tertib baina al-adillah yakni idza waqa'a ta'arud baina al-adillah fallazi nuqaddimuhu yu'khaz min hadza al-bab. Yang dimaksud dengan urutan antara dalil-dalil itu adalah idza waqa'a ta'arud, jika terjadi ta'arud, perselisihan atau pertentangan atau kontradiktif, baina al-adillah, antara dalil-dalil. Fallazi nuqaddimuhu, maka yang kita utamakan, kita dahulukan, yu'khadz min hadzal bab, akan dibahas pada bab ini. Ya, pada matannya idza ittafaqat al-adillah as-sabiqah al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas, jika bersepakat atau sejalan dalil-dalil sebelumnya, yaitu antara Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, ala hukum au infarada ahaduhuma, dalam suatu hukum atau bersendiri salah satu di antara yang empat ini, ya misalnya Al-Quran saja atau hadis saja atau ijma' saja atau qiyas saja, min ghairi mu'arid wajaba isbatuh, maka diwajibkan tetap untuk menetapkannya, melaksanakannya. Wa in ta'aradat wa amkana jama' wajabal jama'. Namun kalau itu terlihat, ya, secara zahirnya terlihat bertentangan, seperti yang kita bahas pada minggu lalu, wa amkana jama', tapi mungkin masih dikolaborasikan, dikompromikan antara dalil yang
awalnya terlihat bertentangan itu. Wajibal jama', maka wajib dikombinasikan, dikolaborasikan. Wa in lam yumkinul jama', kalau tidak mungkin dikolaborasikan, diamalkan keduanya, umila bin nasakh. Ya, yang kita lakukan adalah selanjutnya mengecek apakah ada nasakh di salah satunya. Ya, intamat syurutuhu. Ya, kalau dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu diketahui mana ayat atau hadis yang duluan turun, mana ayat yang duluan belakangan. Nah, ini langkah-langkah ini sudah kita bahas pada minggu lalu. Kalau ittifaq tidak ada masalah. Ya, kalau terlihat bertolak belakang, kalau mungkin dijama', kalau tidak mungkin dijama', coba dicek apakah ada yang mansukh salah satunya. Nah, kemudian wa illam yumkinun nasakh wajabat tarjih. Nah, kalau tidak diketahui mana yang duluan turun, mana yang belakangan, dianggap tidak dapat melaksanakan cara yang kedua ini, nasakh, maka wajibat tarjih, dilakukan tarjih mana yang lebih kuat. Oke. Wajib al-akhadz bihi wala iskala fihi. Nah, kalau bersepakat semua, maka jelas wajib dilaksanakan dan tiada masalah. Nah, kalau hukum itu ada di Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, fahal naqulu wa dalilu zalika al-ijma' wal mustanad al-mustanad ala al-kitab was sunnah wal qiyas. Kalau suatu masalah itu didapati dalilnya tadi dari Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, apakah kita mengatakan dalilnya adalah ijma' yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta Qiyas, atau kita katakan dalilu dzalika al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas, atau kita katakan dalilnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Wa dhahaba ba'dul fuqaha ilal awal. Sebagian fuqaha lebih condong pada yang pertama, yaitu mengatakan dalilnya adalah ijma'. Ya, karena ijma' otomatis punya sandaran kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Nah, ini menurut pendapat ulama yang pertama. Wa qala nazkurul ijma' liqat'in niza'. Ya, kita sebutkan ijma' itu untuk memotong kemungkinan orang yang ingin membantah seperti itu. Li'anna katsiran minan nas idza qil, karena kebanyakan manusia kalau dikatakan hadza mujma' alaih, hal ini berdasarkan ijma' ulama, la yaqdir ayu khalif, ia tidak mampu menyelisihi. Fa in qila, kalau hanya dikatakan dalla alaihi alkitab was sunnah wa al-qiyas, kalau hanya dikatakan hal ini didukung oleh Al-Quran, hadis, dan qiyas, akhadha yu'arid wa qala al-kitab la yadullu ala kaza wa sunnah la tadullu ala kaza. Ya, ia mungkin membantah ayat Al-Quran tidak menghendaki yang demikian, atau hadis tidak menunjukkan hal yang demikian. Walakin, akan tetapi as-sahih, ya, yang benar menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bila syak annana nasta'mil al-ibarah ats-tsaniyah,
kita gunakan istilah yang kedua, wahia dalla alaihi alkitab was sunnah wal ijma wal qiyas. Ya, di hal tersebut ya yang dibicarakan, kalau dia terdapat di Al-Qur'an, sunnah dan ijma serta qiyas, kita katakan hal tersebut ya berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Ya, bukan seperti kelompok yang pertama tadi, dalilnya adalah ijma, seperti itu katanya. Walaupun tetap ijma tersebut katanya yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah serta qiyas juga. Oke. Oke, wa in lam yumkin an-nasakh wajib tarjih. Oke, kita lanjutkan. Fa yurajjih minal kitab was sunnah nas ala az-zahir. Ya, maka kita rajihkan, kita kuatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebelumnya sudah kita bahas juga tentang bab nas, zohir, mu'awwal. Nah, itu yang diutamakan nas terhadap yang zohir. Oke, ini kita review sedikit. Wal faraq bainan nas wa zohir, perbedaan antara nas dan zohir, yaitu annan nas, bahwasanya nas itu la yahtamil ghair al-mansus alaih, ya tidak mengandung dari selain yang ada pada nas tersebut. Wa zahir ma yahtamil ghairahu. Nah, sedangkan zahir itu yang memungkinkan ya mengandung hal yang lainnya. Walakin ma'ar rujahan, akan tetapi tetap ada yang lebih kuat gitu. Farujahan lizohir. Nah, yang lebih kuat itulah yang zohir. Fa in lam yumkin at-tarjih sara mujmalan. Kalau tidak mungkin dirojihkan, maka itu disebut mujmal. Ya, sudah juga kita bahas sebelumnya. Kemudian wa az-zahir 'alal mu'awwal. Ya, jadi yang zahir juga diutamakan daripada yang mu'awwal. Az-zahir allazi yadullu ala asy-syai' dalalah zahirah. Sesuatu yang disebut zahir itu adalah yang menunjukkan sesuatu dengan dalalah, dengan maknanya yang zahir. Wal mu'awwal yadullu 'alaiha bita'wil. Nah, sedangkan yang mu'awwal itu menunjukkan dengan takwil, dengan interpretasi. Fanuqaddim az-zahir, maka kita utamakan yang zahir. Famasalan law qulna, misalnya kalau kita katakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali ya dengan hadirnya seorang wali. Ya, ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahiruhu annal wali syarat li sihhatin nikah. Nah, ini contoh zahir. La nikaha illa biwali. Ya, secara bahasa, diterjemahkan secara bahasa saja, tidak ada nikah kecuali ya dengan ya biwali, ya dengan hadirnya seorang wali di situ. Nah, fa idza qala qail, kalau seseorang mengatakan la nikaha kamil illa biwali, tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan hadirnya seorang wali. Wa qala inna hadza nafi lil kamal,
ini dia mengatakan hanya menafikan kesempurnaan nikah. Fahadza khilafuz zahir. Nah, ini menyelisihi zahirnya. Wa huwa muawwal. Nah, ini yang disebut muawwal. Yang sudah ditakwil, sudah diinterpretasikan. Fa nuqaddim az-zahir 'alal muawwal. Nah, sedangkan yang kita utamakan itu adalah zahir. Yang zahirnya daripada yang muawwal yang ditakwil seperti ini. Wa hadza fi kaifiyati al-istidlal. Nah, ini bagaimana cara dalam pendalilan. Walau ja'ana nassan ahaduhuma yadullu ala al-mas'alah az-zahiran wasani yadullu ala khilafuha ta'wilan akhadna bizahir. Nah, kalau didatangkan pada kita dua nas, salah satunya menunjukkan pada masalah yang zahir dan yang kedua menunjukkan sebaliknya, ya, secara takwil, akhadna bizahir, maka kita utamakan yang zahir. Kemudian wa al-mantuq ala al-mafhum. Wal mantuq ala al-mafhum. Al-mantuq ma yadullu alaihi al-lafzu fi mahalli an-nutq. Ya, mafhum itu jelas, yaitu adalah sesuatu yang menunjukkan dengannya sebuah lafaz fi mahallin nutq. Ya, pada ucapan atau pada kalimat. Jadi yang diucapkan secara jelas seperti itu. Wa mafhum, sedangkan mafhum itu ma dalla alaihi al-lafz la fi mahallin nutq. Apa yang ditunjukkan lafaz tapi yang itu tidak diucapkan atau tidak dituliskan seperti itu. Ya, jadi kalau mantuk ini mudahnya yang tersurat, yang jelas, sedangkan mafhum ini yang tersirat, ya, yang tidak secara jelas, namun itu bisa disebut seperti konsekuensi terbaliknya. Ya, ini contohnya hadis misalnya wa idza balagal ma kullatain lam yunjis. Kalau air itu sampai 2 kulah, maka dia tidak menajiskan. Dia tidak menjadi najis. Nah, berarti ini mantuknya. Yang lafaz hadis atau Al-Qur'an itu mantuk. Ya, yang diucapkan atau yang dikabarkan seperti itu. Nah, sedangkan mafhum ini yang dipahami sebaliknya. Ya, kalau air itu sampai 2 kulah maka tidak menajiskan seperti itu, tidak menjadi najis. Nah, berarti kalau kurang dari 2 kulah itu ya bisa jadi najis. Nah, ini yang namanya mafhum. Konsekuensi dari kalimat tersebut. Taib, wal musbit ala nafi. Nah, kemudian kita utamakan yang sabit daripada yang menafikan. Kemudian wanakil anil asal alal mubaki alaihi, dan yang berpindah dari asal, ya, daripada yang mubki alaihi, yang tetap pada asalnya. Li'anna ma'an nakil ziyadatu ilm, karena
bersama yang berpindah itu ada pengetahuan atau ilmu tambahan di situ. Ya, itu sudah kita bahas juga tepat pertemuan yang lalu. Kemudian wal'am al-mahfuz. Nah, sedangkan yang am, yang umum, wa huwa allazi lam yukhassas, yang tidak dikhususkan, ala ghairi al-mahfuz. Nah, terhadap yang tidak mahfuz. Nah, berarti terhadap yang dikhususkan. Oke, misal dzalika qaulur Rasul, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nah, ada hadis perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian itu memasuki masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Janganlah ia duduk ya sampai dia melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Qauluhu. Nah, sedangkan ada hadis yang lain, sabda Rasulullah juga, la sholata ba'da sholatis subuh hatta tatlu asyams. Jangan sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Indana al-an umuman. Ya, sekarang kita punya 2 dalil umum. Yang pertama, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ya, jangan duduk sampai terlebih dahulu sholat tahiyatul masjid. Yashmal kullu waqt, yaitu meliputi seluruh waktu. Wa umum, dan umum yang kedua, la sholata ba'da sholati subuh hatta tatlu asyams. Jangan sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yashmal kulla sholah. Ini juga meliputi semua sholat. Jadi yang pertama itu semua, kalau masuk masjid, ya jangan duduk dulu sampai melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini untuk semua waktu. Nah, sedangkan yang kedua, ini larangan sholat setelah sholat subuh untuk semua sholat. Fa'idha dakhala rajul al-masjid ba'da sholatus subuh. Nah, kalau seseorang masuk masjid setelah sholat subuh, waqila wa qabla tulu'i syams, sedangkan masih belum terbit matahari. Hina its waqa'a ta'arud. Maka, nah di sini terjadi ta'arud. Di sini terjadi pertentangan. Mungkin bingung. Ada larangan untuk sholat setelah subuh, tapi ada juga perintah Nabi kalau masuk masjid jangan duduk dulu, kecuali setelah sholat 2 rakaat. Fahaditsu la yajlis hatta yusalli rak'atain. Maka hadis yang jangan duduk itu ya'muruhu bisolah, memerintahkan untuk sholat. Wa hadis la sholata ba'da subuh, hadis yang tidak ada sholat atau jangan sholat setelah subuh, yanhahu anis sholah, melarangnya untuk melakukan sholat. Fa idza kana ahaduhuma lam yukhassis fi umumihi fa huwa mahfuz. Nah, kalau salah satunya itu tidak dikhususkan ya pada keumumannya, maka itu mahfuz. Fa yuqaddim idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Maka diutamakan adalah hadis yang idza dakhala ahadukum, kalau seorang dari kalian masuk
al-masjid fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusolli rakaatain, sampai ia sholat 2 rakaat. Li'anna hadza am mahfuz, karena ini adalah dalil yang umum yang tidak dikhususkan. Nah, sedangkan amma haditsu la sholata ba'da sholati subuh, adapun hadis di larangan sholat setelah sholat subuh tadi, fanajid anna fihi taksisat katsirah. Nah, itu banyak pengkhususannya. Contoh, awalan, yang pertama, idza shallal insan as-subuh, kalau seseorang sudah melakukan sholat subuh, summa hadara masjid jama'atan fa innahu yusolli walau qabla tulu'i syams. Nah, kalau seseorang sudah sholat di rumahnya atau di tempat lain secara berjamaah juga atau sendiri, kemudian dia datang ke masjid dan mendapati di situ masih didirikan sholat jamaah subuh. Nah, fa innahu yusolli, maka hendaklah dia sholat walau qabla tulu'i syams. Maka hendaklah dia sholat walaupun itu sebelum terbitnya matahari. Nah, itu ada hadis, berdasarkan hadis Rasulullah, ada 2 orang pria yang datang kepada Rasulullah. Nah, pada saat itu beliau sedang sholat. Nah, kemudian setelah selesai ditanya sama Nabi, kenapa enggak ikut sholat gitu? Qala ya Rasulullah shalaina fi rahilina, kami sudah sholat pada safar kami, masih di perjalanan gitu, sholat di waktu perjalanan tadi. Qala iza shalaituma fi rahilikuma fi rihalikuma summa ataituma masjid. Nah, kalau kalian telah sholat di dalam perjalanan, kemudian ataituma kalian datang masjid jamaah, mendatangi masjid yang di situ masih didirikan jamaah, fasolian ma'ahum, maka fasolaya ma'ahum, maka hendaklah melakukan sholat bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, maka sholat itu menjadi sholat sunat bagi kalian. Idzan khassa hadza al-umum takhsisan wadihan, maka itu menjadi taksis yang sangat jelas. Kemudian nah, iza fatat al-insan shalah mafruḍah wa zakaraha fi waqti an-nahi yusalliha. Kalau seseorang manusia itu entah dalam keadaan lupa atau karena alasan lain, yang jelas dia melewatkan waktu sholat fardu, nah kemudian baru teringat di waktu yang terlarang, dia tetap dibolehkan sholat. Nah, jadi idzan at-takhsisat wujidat fi hadza. Jadi pengkhususan itu banyak pada yang larangan sholat tadi setelah subuh tadi, atau dalam hadis lain seperti yang udah kita bahas di minggu sebelumnya, setelah subuh dan setelah asar itu banyak pengecualian pengkhususan. Wahina izin nuqaddim asani, maka kita dahulukan yang kedua tadi, yang kalau kalian memasuki masjid maka jangan duduk kecuali melaksanakan 2 rakaat sholat terlebih dahulu. Li'anna tsani lam yukhassis, nah karena yang kedua itu tidak ada pengkhususan.
Wa in qudira innahu khassasa fa taksisuhu aqal. Nah, kalaupun ada yang mengkhususkannya, maka itu akan sedikit gitu, lebih banyak pengkhususan yang hadis ini, yang larangan sholat ini. Oke, wa kanat sifatul qabul fihi aksar ala madunahu. Nah, kemudian yang sifat qabul itu, yang sifat diterima itu lebih banyak wa maka sifatul qabul fihi aksar ala madunahu. Nah, yang sifat dalil tersebut itu lebih banyak diterima daripada yang lainnya. Nah, contoh-contohnya ini di hadis. Ya, tentunya hadis yang sahih lebih kuat daripada yang hasan dan dhaif. Seperti itu. Kemudian wasahibu al-qissah ala ghairihi. Nah, ini sahib kisah seperti tentang hadis pernikahan Maimunah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah menikah dengan Maimunah itu dalam keadaan ihram, Rasulullah dalam keadaan ihram. Nah, sedangkan hadis dari Maimunah sendiri itu menyatakan bahwa Rasulullah tidak dalam keadaan ihram saat itu. Nah, dan didukung oleh hadis Abu Rafi sebagai perantara juga menyatakan bahwa Rasulullah tidak dalam keadaan ihram. Ya, tapi tetap yang diutamakan wasahibul qissah ala ghairihi. Ya, pelaku kisah itu diutamakan daripada selainnya. Wa yuqaddim minal ijma al-qat'i ala zanni. Ya, ijma yang qat'i juga itu didahulukan daripada yang zanni. Wa yuqaddim minal qiyasi, di qiyas itu yang didahulukan al-jali ala al-khafi. Ya, yang jelas itu terhadap yang qiyas yang tersembunyi. Ya, ini detailnya sudah kita bahas semua. Tinggal teman-teman murojaah. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Al-mufti wal mustafti. Al-mufti huwa mukhbir an hukmi syar'i. Dia adalah orang yang mengabarkan, menginformasikan tentang hukum syar'i. Ya, ini singkatnya seseorang yang ditanya, kemudian menyampaikan fatwa. Ya, orang yang ditanya kemudian menyampaikan fatwa. Wal mustafti, nah sedangkan mustafti itu orang yang meminta fatwa. Huwa as-sa'il an hukmi syar'i. Dia adalah seorang penanya ya, tentang hukum syar'i. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab ya tentu sangat membantu. Ya, di dalam shorof itu kalau di fi'il itu, kalau kata kerja itu didahului alif ya, sin, ta, yaitu menunjukkan permintaan. Ya,
ghafara mengampuni, istaghfara meminta ampun. Nah, di sini mufti itu seseorang yang memberikan fatwa, mustafti itu orang yang meminta fatwa. Kemudian syurutu al-fatwa, syarat-syarat fatwa. Yashtaritu li jawazi al-fatwa syurut, minha disyaratkan untuk bolehnya berfatwa beberapa syarat. Minha diantaranya ayyakunal mufti arifan bi al-hukum yaqinan. Hendaknya seseorang mufti itu, seseorang yang menyampaikan fatwa itu arifan bil hukum yakinan. Dia mengetahui hukum itu secara yakin. Au dhannan rajihan, atau persangkaan yang kuat. Ya, kalau tidak yakin, ya minimal persangkaan yang kuat. Wa illa, ya kalau tidak, wajib alaihi at-tawaqquf. Kalau tidak, maka dia wajib untuk tawakuf, ya, menahan diri untuk tidak berfatwa. Oke, ini kita sampaikan sedikit. Ya, jadi ada perbedaan istilah antara al-mufti dan al-qadi. An-al-qadi yamtazu 'anil mufti bi amrayn. Al-fasl wa ilzam. Ya, qadi itu dia mengungguli mufti itu dalam dua perkara. Yang pertama al-fasl, yaitu menjadi keputusannya qadi, keputusannya hakim itu menjadi al-fasl, menjadi penyelesaian seperti itu. Wa al-ilzam, dan itu harus dilaksanakan. Fafassal baina al-mutakhasimain. Yang pertama al-fasl tadi yaitu memutuskan atau menjadi pemecahan masalah bagi baina al-mutakhasimain, bagi dua orang yang berselisih. Li'anna al-qadi la ya'ti ilaihi illa al-mutakhasimun. Nah, karena qadi itu, hakim itu umumnya tidak didatangi kecuali oleh orang yang bersengketa seperti itu. Ammal ladzi yastafti faqad yadhhabu ilal ulama. Nah, sedangkan yang mufti ini itu mungkin saja hanya didatangi oleh orang yang sekedar pengen bertanya saja. Walihadza hakama al-qadi, walihadza hukmu al-qadi yarfa'ul khilaf. Oleh karena itu hukum yang ditetapkan qadi atau hakim itu mengangkat perselisihan. Wa fatwal mufti la tarfa'ul khilaf. Nah, sedangkan fatwa dari mufti, seorang yang memberikan fatwa itu la yarfa'ul khilaf, tidak mengangkat perselisihan. Justru malah fatwa ulama ini atau orang yang dianggap ulama ini yang kadang membuat kontroversi. Sudah ulama-ulama di negara lain bilang haram, seseorang ini bilang halal, boleh dilaksanakan. Fa'idza iktasama rajulan ila al-qadi, kalau ada dua orang yang berselisih kemudian mengajukan kepada hakim, wa hakama bainahuma, dan dia memberi putusan terhadap keduanya, nafaza al-hukum, maka hukum itu
wajib dilaksanakan. Wa alzama al-khasman bihi ilzaman, ya benar-benar diterapkan bagi keduanya. Hadza ahammu asyurut an yakuna mufti aliman bil hukum au zannan rajihan au yatawaqqaf. Oke, yang tadi yang pertama. Nah, wallazi indahu zon rajih. Seseorang yang punya persangkaan kuat itu yakunu dalil indahu qaiman. Dia tahu dalil yang zonan rajihan itu. Dia memang tidak yakin, tapi dia punya persangkaan kuat. Nah, orang yang dimaksud punya persangkaan kuat ini, dia itu masih yakunu ad-dalil indahu qaiman. Dia ada dalil seperti itu. Walakinnahu muhtamil, akan tetapi ada keraguan-keraguan di situ. Hal yadullu ala hadza al-hukum amla, apakah menunjukkan hukum ini atau tidak, seperti itu. Wa amthilatuhu katsirah, yang misal-misalnya banyak. Oke, kemudian yang sebelumnya juga sudah kita bahas fa in qila, kalau dikatakan kaifa tufti bizzon wa qad zammallah allazi yaquluna bizzon. Bagaimana seseorang berfatwa dengan zon, dengan persangkaan? Wa qad zammallah allazi yaquluna bizzon. Sedangkan Allah itu menghinakan orang-orang yang mengatakan dengan persangkaan. Wal jawab an hadza an-naqul, jawabannya dengan kita mengatakan inna zon zonnan, bahwasanya zon itu persangkaan kuat itu ada dua. Zon laisa mabniyan ala ijtihad. Nah, zon yang persangkaan kuat yang tidak berasal dari ijtihad, ya tidak ada usaha pencariannya, ini yang huwa al-mazmum, ini yang tercela. Nah, amma rajul bahasa fi al-adillah wa raja'a. Adapun seseorang yang telah meneliti dalil-dalil, menelaah, walakinnahu lam yahsul ila haddil yaqin, akan tetapi ia udah melakukan pencarian, udah menelaah banyak buku, mungkin karya ilmiah lain dari para ulama udah dibaca, atau kalau berbentuk video ditonton, kalau berbentuk audio didengarkan, namun dia tetap tidak sampai yakin gitu untuk memberikan fatwa. Fa innahu idza hakama bidzalika faqad hakama bima yastati. Nah, kalau dia memberikan hukum dalam keadaan tetap tidak yakin tapi tetap persangkaan kuat, itu faqad hakama bima yastati, ia telah memberikan hukum sesuai kemampuannya. Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ai yatasawwaru as-sa'il tasawuran taman. Ya, hendaklah
ayat tasawwur as-su'al tasawuran tamannya, hendaklah dia punya gambaran yang sempurna terhadap pertanyaan tersebut, ya, punya gambaran yang sempurna terhadap pertanyaan tersebut. Lihat tamakan mina al-hukum alaihi, agar dia dapat memberikan hukum dengan baik terhadap persoalan tersebut. Fa innal hukum ala syai', karena memberikan hukum terhadap sesuatu itu fara' an tasawwurih, ya, bagian dari pemahaman terhadap masalah tersebut. Ya, kalau pemahaman masalahnya saja salah, ya bagaimana akan memberikan hukum yang tepat. Kemudian fa'idha ashkala alaihi makna kalam al-mustafti sa'alahu anhu. Nah, kalau dia kesulitan untuk memahami perkataan dari penanya, maka hendaklah dia bertanya. Ya, diklarifikasi dulu. Wa in kana yahtaju ila tafsil istafsalahu. Nah, kalau butuh penjelasan yang lebih detail, istafsalahu, hendaklah dia meminta, ya, penjelasan yang lebih detail. Ya, tafsil itu, ya, detail, rinci. Nah, di situ dipakai lagi alif, sin, ta, yaitu permintaan, ya, untuk menjelaskan detail tadi. Yaitu diantara kaidah-kaidah sorof yang sederhana. Kalau kita sudah pernah belajar, kemudian kita membaca kitab, itu cukup membantu hal-hal yang seperti itu. Au zakara at-tafsil fi al-jawab, atau dia menyebutkan detail dalam jawabannya. Jadi penanya bisa saja tidak, muftinya, orang yang ditanya, bisa aja nggak nanya balik gitu, tapi langsung menyebutkan jawaban secara rinci. Misalnya ada dua kemungkinan, maka dua kemungkinan itu yang disebutkan oleh mufti ini. Jadi dia tidak tanya apakah keadaan yang pertama yang diinginkan atau keadaan kedua, tapi dua-duanya dijawab dengan beliau. Nah, ini bagus. Jadi selain sebenarnya penanya hanya pengen tahu masalah yang pertama, misalnya kondisi yang pertama, tapi dengan seorang mufti ini yang cerdas, dia jawab jadinya dua perkara gitu. Nah, ini ada sisi ta'lim juga di situ, jadinya ada pengajaran di situ, akan ada tambahan pengetahuan bagi penanya selain dari hal yang ditanyakan. Yang ditanyakan hal pertama saja, namun ia juga dapat ilmu tambahan untuk persoalan yang kedua. Barangkali di masa depan, karena ini kasusnya masih terkait, yang ia tanyakan masalah pertama, tapi bisa jadi di waktu yang akan datang juga terjadi masalah yang kedua, maka itu sangat membantu. Fa'idha su'ila anil mara halaka andin wa syakik. Nah, ini tentang faraid, tentang ilmu waris. Kalau ditanyakan tentang seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan, wa'akh, dan saudara laki-laki, wa'am syakik, paman kandung, wal yas'al anil akh hal huwa li'um aula. Nah, hendaknya ditanyakan, muftinya itu menanyakan kepada penanya tadi yang minta fatwa, ini saudara kandung seibu atau bukan? Karena itu beda pembagiannya di dalam ilmu faraid, ilmu waris. Atau yufassil fil jawab. Nah, atau dia menjelaskan keduanya. Kalau yang ada ini
saudara kandung seibu, maka begini. Kalau saudara ini bukan saudara kandung seibu, maka begini pembagian warisannya, seperti itu. Fa in kana li fala syai' lahu. Nah, kalau itu saudara seibu, maka tidak ada sesuatu baginya. Wal baqi ba'da farad al-bin lil am. Nah, sisanya setelah warisan itu dibagikan untuk anak perempuan, itu untuk untuk paman. Wa in kana li ghairi Nah, kalau bukan saudara, wa in kana li ghairi kalau saudara bukan seibu, fal baqi ba'dal farad lil farad al bin lahu. Nah, maka setelah dibagikan untuk anak perempuan, maka untuk saudara yang tidak seibu ini wala syai' lil am, dan tidak ada sesuatu untuk paman. Kemudian yang ketiga, ayakun hadi albal. Nah, hendaklah dia itu dalam keadaan hati yang tenang. Dia tamakan minta tasawur al-mas'alah, agar memungkinkan baginya untuk memahami gambaran masalah. Wa tatbiquha ala al-adillah syar'iyyah, dan terapkannya pada dalil-dalil syar'iyyah. Fala yufti halu insyigol fikrahu. Maka janganlah dia memberikan fatwa saat keadaan pikirannya sedang sibuk, ya sedang ada pikiran bi ghadab, dengan marah, auham, atau sedang dalam keadaan sedih, au malal, atau sedang dalam keadaan malas, sedang keadaan bosan, au ghairiha, atau selainnya. Ya, karena kondisi psikologis itu sangat berpengaruh. Ya, makanya hal yang cukup bagus adalah tatkala seseorang itu marah, ya justru jangan bertindak sesuatu harusnya. Justru diam saja harusnya. Karena tindakan sesuatu saat marah itu tidak terkontrol. Kadang bisa jadi seseorang justru menyesali sendiri perbuatan yang telah dilakukan. Lah, kenapa kemarin melakukan hal itu saat marah gitu? Padahal tadi disadari tidak seharusnya sampai melakukan hal tersebut. Ya, itu dalam beberapa hadis dan sirah disebutkan Rasulullah itu kalau marah diam. Ya simple gitu, kalau marah ya diam gitu. Taib wa yashtarit liwujubi al-fatwa syurut minha. Disyaratkan untuk wajibnya fatwa itu beberapa syarat, di antaranya wuku al-hadithah al-mas'ul anha, terjadinya kejadian yang ditanyakan. Fa in lam takun waqi'ah lam tajibu al-fatwa li adamid darurah. Nah, kalau tidak terjadi, maka tidak wajib memberikan fatwa karena li adamid darurah, ya belum ada kebutuhan di situ. Illa an yakuna qasdus sa'il at-ta'allum, kecuali maksud penanya itu adalah untuk belajar. Ya, kalau dalam keadaan belajar itu boleh saja. Ya, misalnya seorang murid atau seorang santri bertanya kepada mu'alimnya, kalau kejadian hal seperti ini bagaimana Ustaz? Seperti itu. Kalau kejadian seperti ini bagaimana Kiai?
Nah, itu boleh meskipun hal tersebut belum terjadi, ya tidak dialami langsung di dirinya atau bahkan tidak mendengar ada keluarganya atau temannya yang mengalami, namun ya andai-andai saja gitu untuk persiapan kalau hal tersebut terjadi, atau menjawab rasa penasarannya, gimana sih kalau hal tersebut terjadi nanti. Nah, fa innahu la yajuz kitmu al-ilm, maka ya seorang yang ditanya, seorang muftinya tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bal yajib anhu bal yujib anhu mata sa'ala bikulli hal. Ya, bahkan dia harus menjawab tatkala ditanya kapanpun, bikulli hal, ya di setiap keadaan. Yang kedua, an la yu'lam min hali as-sa'il anna qasduhu at-ta'annut. Nah, itu hendaklah dia wajib menjawab fatwa tadi kalau dia tidak mengetahui hal atau keadaan sa'il penanya itu maksudnya adalah ta'annut. Ya, ini kayak nguji aja gitu. Au tatabu ar-ruqas, cari-cari rukshoh, keringanan. Jadi au darbu arai al-ulama ba'duha biba'd. Nah, atau menabrakkan pendapat ulama satu dengan yang lainnya. Au ghairi zalika minal maqasid as-sayyi'ah, dari maksud-maksud yang buruk. Fa in ulima zalika min hali as-sa'il lam tajibul fatwa, tidak wajib memberikan fatwa. Ya, karena ada seseorang yang bertanya itu tidak ingin mengimplementasikan sebenarnya. Ya bisa jadi yang pertama itu ta'annut. Dia justru pengen menunjukkan bahwa ustadz atau kiai yang ditanya ini lemah, nggak bisa jawab seperti itu. Nah, ini buruk sekali keadaan yang seperti ini. Dari niatnya saja sudah tidak baik seperti itu. Untuk bertanya, untuk justru merendahkan ya ustadz atau kiai yang ditanyai. Nah, ini sangat buruk sekali. Kemudian yang kedua, tatabu rukhas. Ini mencari-cari keringanan. Ini serius ingin bertanya, tapi nanyanya itu cari fatwa yang paling ringan, yang paling mudah gitu. Jadi dapat fatwa dari Kiai Fulan A, Kiai A nggak puas, masih berat di hatinya untuk melaksanakan ini. Tanya lagi kepada Kiai B, masih berat lagi melaksanakan. Tanya lagi Kiai C, baru dapat yang ringan. Nah, ini yang dilaksanakannya. Nah, bukan demikian yang seharusnya. Seharusnya seseorang muslim itu mencari fatwa yang terkuat, yang paling mendekati kebenaran, ya berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh mufti, orang-orang yang dia tanya tadi. Mana yang paling kuat? Ya, bukan mencari yang paling ringan, yang sesuai hawa nafsunya. Ya, bukan demikian. Ya, hal itu sangat berbahaya, apalagi kalau dia bertanya kepada salah orang. Ini dosen misalnya, ya memang dosen ini mengampu mata kuliahnya studi Islam misalnya, tapi studi S2 dan S3-nya di Barat, ya entah di Inggris, Prancis, atau negara apapun, Amerika Serikat misalnya, yang negara-negara tersebut terkenal bukan negara mayoritas Islam atau pusat pendidikan Islam, tapi ngajarnya memang Islamic Studies, studi Islam. Dia bertanya ke dosen yang ini S2, S3-nya di Barat ini, baru dapat hal yang ringan menurutnya. Nah, ini tidak benar seperti ini. Harusnya memang mengacu pada dalil yang paling kuat. Au darbu aro
al-ulama atau justru menabrakkan pendapat-pendapat ulama. Nah, ini juga tidak tepat. Dan maksud-maksud yang buruk lainnya. Kemudian yang ketiga, an la yatarattab ala fatwa ma huwa aktsaru minha dararan. Ya, hendaklah fatwanya itu tidak menyebabkan hal yang lebih besar kemudaratannya. Fa in tarattaba 'alaiha zalika wajaba al-imsak anha. Ya, kalau dia menyampaikan fatwa justru menyebabkan hal tersebut, ya, bahaya yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, maka wajaba al-imsak anha, maka lebih baik diam saja. Ya, nggak usah berikan fatwa, nggak usah berikan komentar. Daf'an li asyaddi al-mafsadataini bi akhaffihima. Menolak kerusakan yang lebih besar ya dengan hal yang lebih ringan, yaitu dengan diam tadi. Kemudian ma yalzam al-mustafti. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan seorang mustafti, seseorang yang bertanya tadi, penanya. Yalzam al-mustafti umur. Ya, diharuskan bagi seorang yang bertanya itu beberapa perkara. Al-awwal ayurid bi istifta'ihi al-haq. Nah, dia menghendaki dengan pertanyaannya itu kebenaran, wal amal bihi, dan melaksanakan dengannya. La tatabu ar-rukhas. Nah, bukan mencari-cari keringanan tadi yang sudah kita sebutkan. Tanya ke banyak ulama itu karena alasan nggak puas gitu. Nah, ini rusak sudah seperti ini. Kalau misalnya tanya sampai kedua orang, ketiga orang, hanya untuk meyakinkan, ya, hanya untuk meyakinkan, bukan cari yang ringan. Ya, itu masih boleh untuk memastikan saja. Dan lebih baiknya juga etikanya ketika bertanya itu tidak usah disebutkan. Saya kemarin sudah tanya ke Kiai A seperti ini, tanya Kiai B seperti ini. Itu tidak usah disebutkan. Silahkan bertanya kepada ustadz lain atau kiai lain, tapi tidak usah disebutkan pendapat Kiai A, Kiai B seperti ini. Itu takutnya mengadu pendapat nanti. Wa ifhamu al-mufti. Nah, ini pengen merendahkan muftinya tadi, ustadznya atau kiainya. Wa ghairi zalika min maqasid as-sayyi'ah, dan lain-lain maksud yang buruk. Tsani alla yastafti illa man ya'lam. Nah, janganlah dia itu meminta fatwa kecuali dari yang diketahuinya, au yaglib ala zannihi, atau yang menurut persangkaan kuatnya, annahu ahal lil fatwa, ya, ahli untuk berfatwa. Jadi jangan sembarang tanya juga, ya, mentang-mentang dosen misalnya tanya urusan agama ke dosen fisika yang itu tidak ada background pesantren atau pendidikan S1, S2, S3-nya tidak ada bidang keagamaan, tidak juga terkenal religius, tidak juga ngaji di luar, seperti itu, yang untuk mendalami ilmu keagamaan lah. Intinya seseorang dosen tersebut sama sekali tidak punya latar agama, tiba-tiba nanya hal keagamaan, nah itu salah tempat. Wa yang bagi ayyaktara awsaqu muftin ilman wa wara'an. Nah, hendaklah dia itu memilih yang mufti yang paling kuat ya secara ilmunya dan secara waroknya, secara kehati-hatiannya. Wakila yajib zalika, bahkan dikatakan wajib, ya, tidak, bukan hanya sebaiknya saja, tapi yajib, wajib. Asalis ay yusifu halatuhu waspan daqiq sadiqan daqiqan.
hendaklah dia mendeskripsikan keadaan itu yang ditanyakan itu secara shadikon, secara jujur, wadaqiqon, secara detail, rinci. Kakau lisail, misalnya perkataan penanya, inna narkabu al-bahar, kami sedang melakukan perjalanan laut, wa nahmilu ma'ana al-qalil, ya, sedangkan bersama kami ini sedikit minal ma, air sedikit, fa idza tawadda'na, kalau kami berwudu dengannya, atasna, kami akan kehausan. Afa natawadda bima al-bahar, apakah kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaannya. Ar-rabi, kemudian yang keempat, an yantabih lima yaquluhu al-mufti. Nah, hendaklah dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh mufti tadi. Bihaitsu la yansarifu minhu illa waqad fahima al-jawab tamaman. Nah, hendaklah dia itu tidak beralih, tidak pergi kecuali telah paham jawaban itu secara sempurna. Ya, jangan bertanya kemudian ditinggal. Ya, ada seperti itu. Sebagian mahasiswa, apalagi kuliah online, ya formalitas, cari muka, biar kelihatan aktif bertanya. Tapi ketika pengen dijawab, dipanggil-panggil namanya udah nggak muncul lagi. Ada yang seperti itu. Oke, kemudian al-ijtihad. Ta'rifuhu al-ijtihad lugatan, secara bahasa bazlul juhud li idraki amr syak. Ya, mengerahkan kemampuan untuk li idraki amr syak, ya, untuk memahami perkara yang berat. Wastilahan, dan secara istilah bazlu al-juhud li idraki hukum syar'i, mengerahkan kemampuan untuk memahami hukum syar'i. Wal mujtahid man bazala juhdahu lidzalik. Nah, seorang mujtahid itu yang mengerahkan kemampuannya untuk hal tersebut. Jadi tidak semua mufti itu mujtahid. Ya, tidak semua mufti itu mujtahid. Ya, orang yang berfatwa itu tidak semuanya mujtahid. Ya, bisa jadi seseorang berfatwa ketika ditanya dia mengeluarkan statement, padahal dia sama sekali bukan seorang mujtahid. Ya, tidak meneliti dulu, tidak mengkaji dulu pendapat ulama lain apa terhadap hal tersebut. Dan dia juga sebenarnya tidak punya pengetahuan yang dalam tentang Islam. Ya, hanya sembarang bicara saja. Kalau ditanya, maka yang keluar menurut saya, dan sama sekali tidak merujuk ke Al-Quran, tidak juga ke hadis Nabi, tidak ke ijma, qiyas, pendapat ulama juga tidak. Ya, mendingan masih kalau merujuk ke pendapat ulama seperti itu. Dia meskipun dia muqallid, ya, pengikut, tapi itu masih mendingan daripada yang langsung menurut saya dan sama sekali tidak merujuk ke sumber-sumber dalil syar'iyah seperti itu. Hanya berangkat dari pemikirannya sendiri. Syurutu al-ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Lil ijtihadi syurut minha. Syarat-syarat ijtihad itu diantaranya ayu alam min adillati syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayati al-ahkam wa ahadithuha. Mengetahui dalil-dalil syar'iyyah ma yahtaju ilaihi, apa-apa yang dibutuhkannya, fi ijtihadihi, dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Kedua, ayya'arif ma yata'allaqu bi sihhatil hadis wa dha'fih. Dia mengetahui hal-hal yang terkait tentang sah
sahihnya hadis dan dhaifnya. Ka ma'rifati al-isnad, yang mengetahui tentang sanad, wa rijalihi, dan rijal-rijalnya, ya, para periwayat hadis itu, wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang lain. Ayya arif an-nasikh wal mansukh, dia mengetahui ayat-ayat yang nasikh, yang menghapuskan, dan atau hadis-hadis yang menghapuskan, dan wal mansukh, ya, ayat atau hadis yang dihapuskan. Wa mawaqi al-ijma, dan masalah-masalah yang disepakati ulama, hatta la yahkum bimansukh au mukhalif lil ijma. Nah, agar dia tidak memberikan hukum, ya, dengan ayat atau hadis yang itu udah dihapus hukumnya atau menyelisihi ijma. Nah, ini kan malu-maluin gitu. Ya, bisa disebut malu-maluin. Memberikan fatwa dengan dalil yang udah dihapus hukumnya atau menyelisihi ijma. Ya, ulama sepakat dari dulu, ya, ulama 4 mazhab sampai ulama kontemporer, ulama modern sekarang sepakat riba itu haram. Tiba-tiba ada seseorang, boleh riba itu boleh. Lah ini. Kemudian yang keempat, ayya arif min al-adillah ma yakhtalif bihi al-hukum min taksis. Ia mengetahui dalil-dalil itu yang dapat membedakan hukum. Ya, misalnya dengan taksis, dengan pengkhususan, atau taqyid, dengan qaid, dengan pengikatan, au nahwihi, atau semisalnya, hatta la yahkum bima yukhalifu dzalik, agar dia tidak memberikan hukum yang menyelisihi hal tersebut. Nah, ini sudah kita bahas semua, ya, tentang taksis, tentang taqyid. Kemudian yang kelima, ayya arif minal lughah wa usulul fiqh. Nah, dia mengetahui bahasa, ya, ilmu bahasa. Tentunya ilmu bahasa Arab. Wa usulul fiqh. Nah, disebutkan di sini ilmu usul fiqh. Ma yata'allaqu bidalalati al-alfaz. Mengetahui dalalah atau makna lafaz. Ka al-ami wal khas, seperti umum dan khusus, wal mutlaq wal muqayyad, yang mutlak dan yang terikat, wa mujmal wa mubayyan, yang mujmal dan yang mujmal yang umum, dan mubayyan yang spesifik dijelaskan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, liyahkum bima taqtadihi tilka ad-dalalatnya, agar dia memberikan hukum sesuai dalalahnya dari lafaz-lafaz tersebut. Kemudian ayakuna indahu qudrah yatamakan biha min istinbati al-ahkam min adillatiha. Dia punya kemampuan untuk istinbat, ya, mengambil hukum dari dalil-dalilnya. Wal ijtihad qad yatajazza. Nah, ijtihad itu bisa jadi yatajazza, ya, terbagi-bagi, fayakunu fi babin wahid, bisa jadi hanya pada satu bab, min abwabi al-ilm, dalam bab ilmu, au fi masalah min masailihi, atau satu masalah dari berbagai masalah. Ya, makanya yang diterapkan di zaman modern sekarang saja, ya, seseorang itu spesifik. Ya, tesis magister itu spesifik. Ada sub-sub topik tertentu. Kemudian nanti disertasi doktoral juga spesifik. Jadi kemampuan seseorang itu, ya, spesifik saja. Ya, dia bisa disebut mujtahid dalam bidang-bidang tertentu sesuai riset magister atau doktoralnya. Kemudian nanti untuk pengajuan profesor juga
ya cukup spesifik. Ya biasanya kalau dalam ranah ekonomi Islam, ya dia disebut profesor ekonomi Islam secara umum, tapi tetap ada spesifikasinya. Oh, ini profesor wakaf, ini profesor zakat. Ya, seperti itu. Ma yalzam al-mujtahid. Nah, apa yang seharusnya dilakukan mujtahid? Yalzamu al-mujtahid al-ayyabzul juhdahu fi ma'rifatil haq. Ya, diharuskan bagi seorang mujtahid itu mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui kebenaran. Summa yahkum bima zahara lahu fa in asaba falahu ajran. Kemudian dia memberikan hukum sesuai dengan yang zahara lahu, yang zohir baginya. Fa'in asoba, kalau benar maka baginya 2 pahala. Ajar ala ijtihadihi, pahala ijtihadnya tadi, perjuangan capeknya mencari meneliti tadi. Wa ajar ala isobatil haq, dan pahala kena kebenaran tadi, fatwanya tadi sesuai dengan kebenaran, itu dapat pahala lagi. Li'anna fi isabatil haq izharon lahu wa amalan bihi. Nah, karena dengan benarnya fatwa dia itu izharon lahu, itu jadi menzohirkan kebenaran, dan jadi wa amalan bihi, dan diamalkan. Wa in akhta'a, nah kalau salah, falahu ajr wahid, maka baginya 1 pahala. Wal khata maghfur lahu, dan kesalahan itu diampuni baginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi, idza hakamal hakim fajtahada, kalau seorang hakim itu telah memberikan hukum terhadap suatu permasalahan, ya, yang mana dia telah berijtihad di situ, summa asoba, nah, kemudian benar, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Fa idza hakama fajtahada, kemudian jika seseorang itu memberikan hukum berdasarkan ijtihadnya, summa akhta'a, kemudian salah, falahu ajr, maka baginya 1 pahala. Wa in lam yazhar lahu al-hukum, tapi kalau tidak zahir juga hukum baginya, wajaba alaihi tawakuf, maka dia harus diam. Wajaza at-taqlid, boleh ya taklid, ya, mengikuti pendapat ulama lain, hina izin lid darurah, ya, karena keadaan darurat seperti itu. Ya, jadi di sini yang dapat pahala 2 dan 1 itu seseorang yang mujtahid, ya, yang sudah berjuang, sudah berusaha mencari hukum syar'i sesuai batas kemampuannya. Nah, adapun tadi yang sama sekali tidak punya background agama, kemudian mengeluarkan jawaban, ya, mufti, ya, dia memberikan fatwa, memberikan argumen tentang agama padahal tidak punya latar, nah itu berdosa. Itu berdosa. Sekalipun benar, itu berdosa. Seperti itu. Maka beruntung kita, ya, Allah berikan kita kesempatan untuk belajar ilmu agama, ya, yang mana tidak semua orang, ya, tidak banyak orang diberikan kesempatan untuk belajar ilmu ini. Maka, ya, beruntung, ya, teman-teman, beruntung, baik yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun nanti yang mendengarkan rekaman dari kajian ini, seperti itu. Baik, cukup sekian kajian pada malam hari ini. Silahkan teman-teman jika ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan.
Oke, sambil saya siapkan absen. Baik, silakan diaktifkan mikrofonnya kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, kalau belum ada, kita cukupkan saja. Ya, saya informasikan bahwa minggu depan itu materi terakhir untuk pembahasan kitab ini, kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, kita sudah sampai bab ijtihad, ya berikutnya tentang bab taklid. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.